wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa sallama tasliman katsira Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Nah, alhamdulillah kita tidak terasa ada di pekan kedua di bulan November ini dalam pembelajaran daurah ini, maka tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita masih diberikan taufik dan hidayah sampai kita mau kembali belajar lagi untuk mempelajari ilmu Al-Quran ini, apalagi ilmu tajwid. Nah, sebelumnya kita kemarin kita sudah membahas tentang perbandingan antara hukum nun sukun dan juga tanwin. Maka kita sudah tahu bahwasanya perbedaan mereka berdua atau perbedaan nun sukun dan tanwin ini memang dari secara terlihatnya, secara zahirnya, secara nampaknya mereka sama-sama makhrajnya di ujung lidah menempel ke gusi atas. Tetapi ada sedikit perbedaan di sana. Perbedaannya yang sudah kita ketahui, pertama di tanwin ini hanya berada di akhir kalimat atau akhir kalimat. Tetapi kalau untuk nun sukun adalah bisa berada di awal kalimat, tengah kalimat, atau bahkan di akhir juga. Jadi itu adalah salah satu perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa membedakannya. Jadi nun sukun dan tanwin, mereka dalam hukum, dalam ilmu tajwid ini mereka satu. Tetapi mereka ini kalau dalam di percontohannya di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran mereka berbeda seperti itu. Nah, Pak Hadi nanti apa bisa di-share juga itu gambar yang pertama yang contoh izhar hakiki, idgham dan juga idgham bila guna. Kalau misalnya tidak, mungkin materi full ya. Jadi contohnya mungkin di pekan depan. Bagaimana Pak Hadi? Anda lupa membuatkan PDF-nya itu ya? Iya, saya baru dapat yang ini aja Ustaz. Kapannya yang kapan ya kirimannya? Baru sekali ya. Ana mengirimnya 545 ya sepertinya ya. Oh, yang tadi yang di WhatsApp ya. Oke, siap. Ada 1-2 nah. Siap. Nah, mungkin kita ke pembahasan slide ketiga Pak Hadi. Nah, Pak Hadi bisa klik yang mana itu yang slide. Insyaallah. Nah, kita masuk sebelumnya memang kemarin sudah kita bahas tentang hukum-hukum di dalam nun sukun dan tanwin. Mereka ini ada di dalam hukum nun sukun dan tanwin, mereka ada 4 bagian. Nah, yang pertama yang kita sering dengar ialah al-izharul halqi. Nah, ana nulisnya hakiki ya di mana di grup ya, ana baru teringat. Nah, izharul halqi. Nah, dari namanya saja halqi ini sudah kita tahu ya, bahwasanya halqi ini maknanya tenggorokan. Kita udah pernah mempelajarinya di periode pertama kalau tidak salah, kita masih di Jawa ada Quran Course. Nah, di sana halqi ini maknanya tenggorokan. Oleh sebab itu, kenapa dinamakan izhar halqi? Supaya kita tahu bahwasannya huruf izhar nun sukun ini semuanya ada di tenggorokan. Itu adalah awal penamaannya. Nah, kemudian kita masuk ke idgham. Nah, idgham ini maka kita akan maknai memang secara mudahnya ya. Ada yang mengatakan memasukkan, meleburkan. Nah, ini maknanya masih sama. Tetapi yang terpenting tidak merubah maknanya. Nanti kita akan bahas apa perbedaan izhar, idgham, iqlab. Nah, kemudian yang ketiga iqlab, atau mungkin kita bisa ganti nanti kalimatnya dengan qalb. Nah, nanti kita bisa ada sinonimnya istilahnya, ada iqlab, ada qalb. Maka lebih bagusnya kita menggunakan yang qalb. Nanti kita akan jelaskan kenapa harus menggunakan kalimat qalb. Nah, kemudian yang terakhir adalah ikhfaul haqiqi.
Nah, ini sering sekali kita dengar terkaitan dengan ikhfa, karena memang huruf ikhfa ini adalah yang paling banyak dari hukum-hukum lainnya. Nah, oleh sebab itu dari 28 huruf kita kecualikan alif ya, karena alif tidak bisa menerima harokat dan tidak bisa menerima harokat dan nggak bakal bisa masuk ke hukum-hukum ini. Nah, dari 28 huruf ini mereka semuanya masuk ke setiap hukum-hukum ini. Jadi mereka memilih di manakah hukum yang pas untuk mereka. Misalnya contohnya di huruf ba, dia masuk ke iqlab. Apa ada sebabnya di sana? Nah, pasti ada sebabnya. Kenapa huruf ini masuk ke iqlab? Kenapa huruf nun masuknya ke idgham? Kenapa huruf hamzah masuknya ke izharul halqi? Nah, kalau dalam bait yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, sudah dijelaskan. Nah, kalau misalnya kita membaca baitnya saja dengan artiannya saja, misal arti dalam bahasa Indonesia yang pernah Anda berikan, nah itu memang kita akan paham hanya sedikit saja. Misalnya kita maknanya linnuni intaskun walid tanwini. Di huruf nun sukun ketika menjadi sukun dan juga menjadi tanwin. Nah, ini kita akan paham. Arba'u ahkamin fakhudh tabayyin. Ada 4 hukum, maka fakhudh, maka kita ambillah, fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasan darinya. Nah, dari bait pertama ini di ahkamun nunis sakinah wa tanwin, sebenarnya kita sudah mengambil pemahaman di sana. Tetapi alangkah baiknya kita jelaskan juga. Kita jelaskan dalam penjelasannya, karena pembahasan izhar nggak cuma sampai situ saja. Nah, yang Anda dapati bahwasanya pembahasan berkaitan tentang Tuhfatul Atfal ini, tentang kitab ini kebanyakan pembahasannya sangat cepat. Karena memang di bait-baitnya ini sudah jelas sekali misalnya. Di baitnya sudah jelas nih. Misal bait kedua, fal awwalul izharu qabla ahrufi. Dan izhar, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi. Nah, sebelum huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Jadi nun sukun dan kemudian setelahnya atau sebelum atau setelah dari nun sukun ada huruf-huruf izhar halqi. Sitin rutibat fal ta'rifi. Nah, itu sudah tersusun dalam 6 huruf yang tersusun dengan baik ya. Nah, kemudian di bait ketiganya baru dijelaskan hamzun faha'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'un. Nah, sebenarnya di bait izhar halqi ini, bait izhar halqi ada 3 bait. Nah, kalau kita pahami ketiganya saja, insya Allah kita sudah bisa menanamkan bahwasanya kita tidak perlu melihat lagi untuk pembahasan izhar. Kita sudah bisa menyimpulkan huruf-huruf izhar apa saja. Kemudian nanti kita akan bahas sebabnya juga. Nah, tetapi di sini dijelaskan bahwasanya lil halqi sittin rutibat. Nah, ini adalah intinya bahwasanya di huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Nah, oleh sebab itu maka kita harus bisa mengambil faedahnya lagi di pembahasan izharul halqi. Silakan Pak Hadi bisa next. Nah, di sini sudah dijelaskan yang sebelumnya Pak Hadi. Nah, Masya Allah. Nah, kita masuk ke izhar halqi terlebih dahulu. Nah, ini adalah pembahasan yang pertama. Nah, di sini sudah sangat-sangat antum pasti sudah sering mendengarkan apa pengertian lugatan secara lugah, secara bahasa dari izhar halqi. Nah, secara bahasa maka sudah sangat-sangat terpampang, kita bisa membahasakannya jelas, selesai sebenarnya. Atau kalau dalam bahasa Arab wadih atau jelas, sudah sama saja. Nah, tetapi tidak cukup dengan bahasa saja. Seperti yang kemarin kita bahas di periode 4 dan 3, mungkin kita akan bingung kok bahasanya dengan istilahnya nggak nyambung ya, nggak nyambung. Nah, ini pentingnya kita mengartikannya bukan hanya dengan bahasanya saja. Bukan dengan bahasanya saja, tetapi dengan istilahnya juga. Nah, dari istilahnya, maka kita akan mendapati maknanya ialah mengeluarkan huruf secara jelas. Mengeluarkan huruf secara jelas. Nah, maksudnya huruf di sini apa? Nun, sukun, dan tanwin.
mengucapkan huruf secara jelas di nun sukun dan tanwin dari makhrajnya, dengan tidak digunakan secara sempurna. Nah, kita pahami bahwasanya contohnya mungkin di kalimat misal kita ambil contoh huruf ghain. Fasayunghiduna. Nah, nun sukunnya ini terbaca dengan jelas. Kita fokusnya di nun sukunnya. Kalau huruf-huruf yang datang setelahnya itu sebabnya. Nah, di nun sukunnya ini terbaca jelas. Berbeda dengan hukum idgham, hukum ikhfa. Mereka kita akan bahas nanti, tetapi mereka ini ada dari bunyi yang keluar atau dari istilahnya saja sudah memiliki perbedaan. Jadi kita harus bedakan. Kalau makna dari izhar jelas, selesai. Kita pahami seperti itu dulu. Nah, tidak digunakan secara sempurna. Kita sudah pernah belajar di periode keempat itu, kalau tidak salah di pekan keempat juga, berkaitan tentang gunah. Nanti kita akan bahas lagi berkaitan tentang gunah ini. Gunah mempunyai 4 tingkatan. Ada gunah akmal, gunah paling sempurna, gunah kamil, gunah sempurna, gunah anqas, gunah naqis atau gunah yang tidak sempurna, atau gunah anqas atau gunah yang sangat tidak sempurna. Nah, ini mereka punya pembahasan tersendiri. Dan pada akhirnya semua hukum-hukum dalam nun sukun dan tanwin dan juga mim sukun nantinya itu akan masuk ke tingkatan gunah. Oleh sebab itu ketika kemarin kita jelaskan di periode keempat ya, pembahasan tentang gunah mungkin kita belum paham 100% memang ya. Itu pembahasannya hampir 60 menit kurang lebih ya. Nah, itu kita nggak paham 100%. Karena memang kita belum dapat kenapa sih kok izhar ini masuknya ke gunah sini. Ke tingkatan gunah ketiga. Kenapa sih idgham misalnya, idgham masuknya ke tingkatan gunah yang kedua. Nah, ini harus kita bahas juga di hukum-hukum nun sukun dan tanwinnya. Di huruf-hurufnya kita akan dapati. Nah, sebenarnya sudah jelas ya. Kalau kita ingin di bait ketiga sudah dijelaskan hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Nah, kalau kita pahami mu'allif rahimahullah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sudah menjelaskan secara urutan ya, dari yang paling bawah, tenggorokan bawah. Hamzun fahaun, hamzah ha, summa ainun ha'u, kemudian ain dan juga ha, muhmalatani summa ghainun kha'u, kemudian ghain dan kha. Nah, ini sebenarnya kalau kita hafal ya huruf-huruf yang ada di tenggorokan sebenarnya sudah selesai, cukup. Kita berarti tandanya sudah tahu huruf-huruf izhar. Kita udah tahu huruf-huruf izhar. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita untuk memurajaah dari periode pertama. Ana rasa kalau misalnya antum masih butuh dengan PDF-nya untuk muqarrar atau buku panduan di periode 1, 2, 3, 4. Nah, ini insya Allah masih terbuka untuk para kawan-kawan insya Allah ya. Nah, jadi hamzun ha'us ain ha ghain kha. Ghain kha. Nah, muhmalatani ini maknanya kalau di dalam bait itu mungkin kalau antum download PDF-nya mungkin kalau tidak ada ini muhmalatani ini adalah huruf yang ada titik di atasnya. Ada titik di sana. Huruf-huruf yang ada titik di sana. Makanya oleh seperti itu disebut muhmalatani. Nanti ada pembahasannya. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Terkaitan tentang huruf yang tanpa titik disebutnya dengan apa? Huruf-huruf yang dengan titik disebutnya dengan apa? Kemudian yang tanpa titik, yang dengan titik tadi kita sebut muhmalah atau huruf-huruf muhmalah. Kemudian nanti kalau yang tanpa titik kita sebut dengan mu'jamah, huruf-huruf mu'jamah. Nah, ini sebenarnya kita nggak perlu tahu ya. Kenapa diberikan seperti ini? Karena tadi kita sudah bahas di pembahasan tentang intisari ilmu tajwid. Nah, pembahasan 2 bab sebelum ini ya. Sebab sebelum ini
Itu kenapa diberikan titik-titik pada setiap huruf. Ini insya Allah sudah paham insya Allah. Nah, tadi kita balik dulu ke istilahnya tadi. Nah, gunanya secara uncos atau secara tidak sempurna ya. Afwan, ini secara tidak sempurna. Tidak digunakan secara sempurna. Ya. Kalau misalnya dia ini masuk ke tingkatan ketiga. Gunah yang tidak sempurna. Karena nanti ada gunah tidak sempurna, gunah sangat tidak sempurna. Ada lagi gunah yang sangat sempurna. Nah, izhar ini masuk ke tingkatan ketiga. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas di pembahasan gunah. Pembahasan gunah insya Allah dua bab setelah ini atau satu bab setelah ini ya. Allah alam, mana lupa. Tapi insya Allah pasti kita akan masuk, kita bahas lagi gunah. Karena ini masih berkaitan pembahasannya. Seperti itu. Nah, kita masuk. Kenapa dinamakan izhar halqi? Nah, ini sudah jelas. Dari izhar ini kita mungkin sering dengar ya. Kalimat zahir. Kalimat zahir. Zahir ini artinya kalau di dalam Indonesia ini sebenarnya ini sudah kata yang sangat familiar di bahasa Indonesia ya. Zahir ini kalau kita artikan nampak. Zahir ini artinya nampak. Zahir batin. Nah, zahir nampak, batin tidak nampak. Nah, mungkin itu yang sering antum mendengar. Mungkin kalau ada yang pernah mendengarnya. Nah, izhar juga bagian dari kalimat tersebut. Sama-sama nampak artinya jelas terlihat. Izhar maknanya jelas terlihat. Nah, kenapa dinamakan izhar halqi? Nah, kita di sini lihat izhar dibacanya jelas, dibaca nun sukun dan tanwin dibaca jelas ketika bertemu dengan 6 huruf izhar yang sudah disebutkan sebelumnya, yang sudah disebutkan di bait ketiga dalam ahkam nunis sakinah wa tanwin. Izhar dibacanya jelas, nun sukun dan tanwin dibaca jelas. Enggak ada seperti kita misal baca, contohnya apa? Tadi ya, fasayun ghaiduna, enggak bisa. Kita harus menjelaskan nun sukun dan tanwin. Fasayun ghaiduna, fasayun ghaiduna. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika kita bertemu huruf-huruf izhar, misalnya nun sukun bertemu ain ya, sangat mungkin yang sering sekali di kalimat an'amta, an'amta. Nah, kita jangan cara pengucapan yang salah ialah kita menggunakan terlalu lama. Jadinya bacanya di an'amta, an'amta, an'amta. Nah, ini salah. Ini pembahasan yang pengucapan yang salah. Harus dijelaskan. Karena kalau seperti itu nggak jelas jadinya. Gunahnya jadi nambah. Tingkatan gunahnya jadi berubah. Nah, ini salah kaidah nanti pada akhirnya. Nanti akan kita dapatkan kesalahan di sana. Seperti itu. Nah, jadi halqi ini sudah kita bahas tadi. 6 huruf izhar ini semuanya berada di bagian makhrajal huruf halqi atau tenggorokan. Berada di bagian makhrajal huruf halqi atau tenggorokan. Ini sudah sangat jelas dan antum pasti sudah sering mendengar kalimat halqi ini. Kalau misalnya agak kurang familiar atau mungkin agak sedikit lupa, bisa kita review lagi untuk bab pertama misalnya atau bab periode pertama dan atau periode kedua insya Allah. Nah, ini yang paling penting juga di poin selanjutnya ialah sebab izhar halqi. Nanti insya Allah ada waktu di mana dari gambar yang nanti Pak Hadi share nanti ada pembacaan dari kitanya insya Allah. Jadi kita sama-sama saling mempraktekkan bagaimana cara membaca izhar yang betul. Bagaimana cara membaca izhar yang benar. Nah, izhar halqi ini sebabnya kenapa sih kok dia disebut izhar? Nah, ini berkaitan jelas dengan makhraj ya pastinya ya. Karena kalau berkaitan dengan sifat ini nanti ke sifat gunah. Jadi sama-sama berkaitan. Oleh sebab itu, kalau kita masih kurang dalam makhrajal huruf dan sifat, maka sangat-sangat sulit untuk memahami ini. Seperti itu. Sangat-sangat sulit untuk memahami hukum-hukum selanjutnya. Jadi kalau misalnya antum dapati pembelajaran tahsin, langsung misalnya lompat ke hukum nun sukun dan tanwin. Kita nggak belajar makhrajal huruf sama sifat. Nah, ini namanya apa ya? Seperti